Malam ini, Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurutan Sejati sedang berada di salah satu rumah warga di daerah Kediri. Menurut pengakuan dari keluarga sang pemilik rumah, ada salah satu anggota keluarganya yang mengalami sakit-sakitan. Bahkan ahli medis pun sudah tidak bisa mengatasi. Misteri gaib apakah yang terjadi? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam Menguak Misteri. Ini yang sakit siapa? Ibu Painem. Sudah berapa lama sakitnya? Oh, sakit-sakitan gitu ya, intinya kayak gitu. Kadang dia bisa jalan-jalan, kadang dia langsung tidur terus, tak mau bangun. Ini aja sudah hampir 1 minggu nggak mau makan. Itu di atas lemari itu ada yang berdiri di sana nongkrong itu. Itu dari golongan amar kali itu. Allah. Tidak tahu kalau cuma tempat itu ada sumber. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembangunan untuk Padepokan Nurutan Sejati Sholawat Al-Duni sedang dilaksanakan dan sekarang adalah tahap pengecoran dulu. Yang sana sudah hampir selesai, nanti tinggal yang sebelah sini untuk pondok tahfidz, dan yang sebelah sana nanti dibangun untuk anak yatim piatu insyaallah. Monggo sini Maman. Nggih, monggo sini. Pihak keluarga sini. Nggih. Ini yang sakit siapa namanya, Ibu? Mbak? Bu Painem. Bu Painem? Iya. Bu Painem nggih. Iya. Lahirnya hari apa? Lahir Iya.
Ini Mbak Beb lahir yang ini tanggal 25 Senen Pahing nggih. Kok painem nggih. Minta air di baskom. iya dia baju ya yang cara apa nih matom Mbak Neneng ngomong kawan Mbak nih Daun bidara garamnya siapkan sini. Daun bidara garamnya siapkan sini. Ini ada tanaman di depan rumah ini. tanaman begini Buhul. Sihir di depan rumah ini. Sakitnya sudah berapa lama? sakitnya itu dua minggu kadang balik lagi Sini, coba sini. 2 hari 3 hari kadang enakan Ya sini coba aku beri tanda sini. Ada sihir dua ini sihirnya. Satunya berada di luar rumah di depan, satunya di dalam ini. Mencari tanah yang saya pegang ini energinya yang paling kuat ini dari luar. Energinya yang paling kuat ini dari luar ini. Udah biarin enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Coba dipegang airnya. Satunya dipegang. Ini pusatnya dari sana ya, plus ini sihirnya. Coba minggir. Dari sebelah sini sihirnya paling kuat itu. Sihirnya yang paling kuat dari sebelah sini nih. Di sini ini ada tanamannya nih. Di sini itu ada buhulnya di sini itu. terus sebaiknya gimana enaknya Biar dihilangkan. Nah, di sini itu ada ikatan-ikatannya di sini. Ada tanaman satu di sini dan ada lagi satu tanaman di dalam. Yang di sini nih, ini dari tanah kuburan kalau yang sini. Ini tanah kuburan yang di sini.
Yang di sini ini tanah kuburan. Ini di sini ada tanah kuburannya ini. Bapak kameramen fokus ke sana. Kalau saya nunjuk ke sana, sampean fokus ke sana. Sebentar. Airnya mana lagi airnya? Air. Coba ada pihak keluarga yang wudhu, air wudhunya ditampung bawa ke sini. Wudhu air wudhunya ditampung bawa ke sini. Ada lagi yang di dalam. Saya boleh masuk ya? Assalamualaikum. Saya nggak pernah pakai sandal, jadi kaki saya kotor. Ini yang sakit di dalam ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau nggak pihak keluarga ikut saya? Oke, monggo. Nggak apa-apa, nggak. Bapak ikut saya. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwa. Itu yang berdiri di sana itu pocongan itu. Itu yang berdiri di sana itu pocongan. Ada pocongan yang berdiri di tempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. La haula wala quwata. Bismillah. Ayo ikut saya, Pak. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa antum. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa antum billah. Itu di atas lemari itu. Itu ada yang berdiri di sana nongkrong itu. Itu dari golongan Amar kalau itu. Di atas lemari itu. Allahu Akbar. La haula wala quwata. Nah, di depannya lemari itu kamarnya siapa itu, Pak? Di sebelah Iya, pas di depannya kamar sebelah kanan. ibunya. Kamarnya ibunya. Itu di dalam itu di atas itu ada yang jaga nongkrong di sana itu. Jadi yang sakit itu ya yang punya kamar itu. Iya, Astagfirullahaladzim. Itu di dalamnya itu ada bangsa genderuwo di sana itu. Di dalamnya itu ada bangsa genderuwonya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badanas bertatas badanas nurul sulaman malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin da'iqatul maut da'iqatul maut da'iqatul maut. Badanas bertatas badanas nurul sulaman malikul jinni
wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut wadanas bartatas bardianas nurur salamanu malikul jinni wal insi wasyaitani kulli nafsin dha'iqatul maut. Tuh lihat tuh di pasti atasnya lemari tuh. Allahu akbar. Masya Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Allah akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan izin Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Moga ikut saya, Ibu. Dibuka lemarinya, dibuka apa namanya itu? Kamarnya, iya, dibuka. Itu di bawah tempat tidurnya itu ada buhul atau ikatan gitu yang mengikat di dalam tubuh ibu ini, di bawah tempat tidurnya itu. Nah, sebenarnya buhul ini berasal dari kuburan, ikatan ini. Nah, ini yang membuat sakit itu dari situ. Yang membuat sakit dari situ kenapa? Jinnya banyak yang datang pergi ke tempat ini dari buhul tadi itu. Sampean cari di bawah tempat tidurnya sana supaya apa? Supaya tidak jadi fitnah. Nanti kalau saya mengambil nanti Ayo caloro. Ayo Lin. bawah tempat tidur. Mas Yono bareng. Ya, dari situ. Bawah tempat tidur. Buhul seperti ikatan begitu. Dicari dulu sambil baca bismillah. Oh itu. Allahu akbar. Seperti ini. Namanya buhul ini. Astagfirullahaladzim. Ini nggak akan kelihatan kalau nggak didahirkan dulu gitu. Saya tidak tahu kalau di bawah tempat tidur ada sebelah. Astagfirullahaladzim. Pegang dulu ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, keluarkan semua ilmu kamu dah. Keluarkan semua ilmu kamu. Keluarkan semua ilmu kamu. Baik, saya sudah menunggumu. Gara-gara anak buah kamu, kamu ikat. Ayo. Terima. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
wa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Ayo, keluarkan semua keilmuan kamu, kesaktian kamu. Keluarkan semuanya. Jangan tanggung-tanggung. Saya tahu kamu makhluk dari mana. Panggil semua teman-teman kamu. Panggil semua bangsa kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Sayyidha Sakolaini, Ya Kutu Ya Rabbani, Ya Ghausas Somadoni, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'abul Qadir Jailani, Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Shaykha Sakalaini, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghausas Somadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'abul Qadir Zailani, Agisni wa amidani fi qadai hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Kenapa? Ini bangsa jin seperti ini dari golongan ampar yang biasanya bertempat tinggal di kuburan. Nah, ketika buhulnya menggunakan tanah kuburan, maka yang datang itu akan banyak. Karena selesainya satunya datang. Satunya selesai, satunya datang. Akan bergantian seperti itu. Allahu Akbar. Listriknya langsung mati. Listriknya padam. Astagfirullahaladzim. Mati listriknya, mati lampu. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Bangsa jin ini kepalanya bisa muter ya, bisa muter. Bisa muter, badannya di mana, kepalanya di mana. Kenapa kamu mengganggu keluarga ini? Supaya keluarga ini biar sakit-sakitan. Ya. Kenapa kok dibuat sakit-sakitan? Tidak suka. Tidak suka. Yang tidak suka siapa? Kamu. Ya. Kamu apakan? Saya ikat kakinya. Terus? Kepalanya. Badannya saya bikin panas.
Kamu buat Dan rumah ini selalu hmm, panas. hmm, Dan penghuninya saya bisik-bisikin dan pikirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikat makhluk ditembak. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Potong kedua kaki makhluk. Allah. Allah. Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Potong kedua tangannya. Allah. Allah. Kalau sudah nggak punya kedua tangan, nggak punya kedua kaki, sekarang kamu mau apa? Hah? Mau pakai apa lagi kamu sekarang? Saya tidak akan menyerah. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya Allah, saya minta. Tusuk. Allah. Ampun. Ampun kamu sama saya. Minta ampun kamu sama Allah. Saya baru tahu sejatinya diri kamu siapa. Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar Allah. Allahu akbar. Allahu akbar Allah. Allahu akbar Allah. Allahu Allah. Allahu Jabbar. Allahu Jabbar Allah. Jabbar Allah jadi Allah. Allahu Jabbar Allah jadi. Jabbar Allah jadi Allah. Allahu Jabbar. Allahu jadi Jabbar Allah jadi Allah. Allahu Jabbar Allahu jadi. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina. Diikat aja di sini. Nggih. Ini beliau ini yang sakit, keluarganya yang mana? Ini yang sakit siapa ini? Ibu Painem. Ibu Painem. Udah berapa lama sakitnya? Sebenarnya sakitnya itu sudah lama, Gus. Cuman kadang sembuh, kadang balik sakit lagi, kadang sembuh, kadang balik. Oh, sakit-sakitan gitu Iya, intinya kayak gitu. Kadang ya bisa jalan-jalan, terkadang ya langsung tidur terus, gak mau bangun. Ini aja sudah hampir 1 minggu gak mau makan. 1 minggu nggak mau makan. Ya. Terus biasanya bisa jalan-jalan, sudah nggak bisa jalan-jalan. Ini nggak bisa jalan-jalan. Nggak bisa Nggak sama jalan. sekali. Itu Nggak apa sama namanya, pipis aja pakai pampers. Dan ya kita gendong-gendongan gitu, makanya tadi tak bawa ke sana. Terus ini ketika di rumah sering terjadi apa biasanya? Waduh, saya soalnya tidak satu rumah ke sini. Apa Yang ya, satu rumah nggak sama ada- bapak sama Nggak ada ada kejadian gitu. sama sekali sih, cuma nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau Nggak mau bangun, cuma makan, tidur aja gitu. Jadi intinya di rumah ini sering sakit-sakitan gitu ya. Iya, sering sakit. Sering sakit-sakitan. Lama sih. Ya pulang Ibunya mulai ini. gejalanya itu pulang umroh. 2019 ya. 2019. Mm-mm. Itu sakit terus kadang sembuh, balik sakit lagi, berapa bulan gitu enakan, balik sakit lagi gitu. Hmm. Sering. Di pertamanya Ya. setelah pulang dari umroh itu Iya. terus sakit-sakitan gitu. Ya. Sampai Dari- sekarang ini. Dari sananya itu nyampe sana udah mulai terasa sakitan lah, maksudnya udah nggak enak badan gitulah. Mm-mm. Terus sampai sekarang ini Iya. Terus tadi katanya kakinya sering diikat itu, terus dadanya sering itu, selain ibunya ini, awal-awal sakitnya itu. Awal-awal sakitnya memang kayak dadanya kayak pernah sih kayak sakit lambung atau apa kemungkinan, tapi sudah saya cekkan ibu sakitnya sudah cekan Oh, sudah rumah sakit. dicekkan di Iya, rumah tapi sakit. nggak ada gejala, Nggak ada maksudnya gejala di nggak ada rumah sakit. yang gejala yang membahayakan, sudah di ronsen, sudah dicekkan, Mm-mm. itu sudah nggak ada maksudnya nggak ada sakitnya gitu. Iya. Udah dicek ke rumah sakit nggak ada penyakitnya gitu ya. Iya.
Insyaallah. Moga saya melihat yang sakit dulu. Mati lampu ya. Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Selesai pembersihan. Tadi pas lagi tarung mati lampu. Selesai tarung hidup lagi lampunya. Insyaallah. Cuma begini-begini aja tiap hari tiduran. Ya berapa lama? Ini yang paling parah ini 1 mingguan ini. 1 mingguan ini full Cuma tidak segini, makan, heeh. lemes, gak bisa berdiri pun ya gendong-gendongan. Ke belakang ya nggak bisa, jadi harus pakai pampers itu. Yang pertama pernah setelah silaturahmi ke rumah itu masih minta foto, sempet minta foto. Nah, itu cuma 2 masih, hari. masih bisa jalan, tapi cuma katanya 2 hari. enakan, adem pikirnya, balik gitu. Setelah itu hari 2 hari itu lagi nemen-nemenin. Iya. Terus begini lagi. Kan kemarin sempat sehat 2 hari ya. Ajak jalan-jalan tuh. ajak jalan. Cepat ke Padepokan sembuh. Iya. Terus ini sakit Pulang, lagi gitu. Pulang sakit lagi. Iya. Saya minta kunir nggih. Kunir ada kunir utuh, ada yang diparut, jangan dicampur air ya. Kunirnya diparut, diambil airnya, terus kasih ke sendok atau ke gelas. Nanti kasih ke saya. Jangan dicampur air kunirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri beliau ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri beliau. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri beliau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilahi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Wa ala ali sayyidina. Kunirnya mana? Yang di kunir Degannya yang sudah dibuka bawah sini, degan. Degannya. Degan bukan warna. Degan madu. Bismillahirrahmanirrahim. Kunir yang sudah diparut, bukan madunya, madu yang saya siapkan. Oh, sudah disiapkan. Zikir Allah, 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 Allah. Bismillah.
La ilaha illallah namanya aja menunggu. Rumah dulu, rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammad. Allahumma shalli. Bismillah. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin nuridati wa sirri. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammadin. Allah Allah. Allah. Kenapa, Mbak? Sakit? Disiapin korek jeres atau batu korek? Korek jeres. Kalau nggak ada korek jeres, sapu lidi. Oh ya, sapu lidi ini yang di depan nih. Sama korek. Sapu lidi itu kan gede orang sama. Sing anyar mang. Mae wis tinggal. Belum. Jampan pun belum. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dipegang sakit. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minumkan kunirnya. Baca salawat.
Minum kunirnya. Ngombe kunir. Kunir tok. Ndak, ngombe. Ben mari sesuk. Ndak. Ngombe. Aja miring kok utang. Melumah. Minggu ronde ora nanti minggu ini nek ngombe kembali. Ndak. Saiki nek Hai cepat. Kunir diminum. iya betul. Udah ya. Yuk, ikut saya. Nanti dirukyat dulu. Di sana disiapkan kunirnya, disiapkan madunya, taruh sana. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker, channel resmi Padepokan Nurjat Sejati Sholawat Siri ala Duni di manapun berada. Alhamdulillah, malam ini kita sedang berada di Kediri, iya di Bedali. Sekarang kita sedang berada di salah satu rumah warga dan kita di sini berusaha untuk coba berhenti dulu itunya biar saya jelaskan dulu. Saya mau berusaha untuk mendoakan pemilik rumah yang sedang sakit. Beliau ini sakit dengan keadaan yang tidak mau bangun, selalu tidur. Intinya beliau ini sakit gitu. Dan ini saya rasakan sakitnya terutama di bagian perutnya, terutama khususnya di bagian lambung. Jadi tadi setelah kita melakukan beberapa metode-metode doa, salah satunya tadi ketika saya pertama kali masuk ke depan sini, di depan sana tadi ternyata di depan rumah ada energi yang sangat kuat dari makam atau dari kuburan, yaitu yang di depan tadi ada tanah kuburan. Tadi ketika disiram keluar api tadi. Terus yang kedua saya rasakan gangguannya pusatnya dari kamar, tepatnya kamar tempat beliau dulu. Jadi kamar yang beliau tempati dulu. Di situ tadi di bawah tempat tidurnya ada buhulnya. Coba buhulnya tadi bawah sini. Nah, dari buhul yang kita temukan tadi, setelah itu penghuni dari buhul tadi masuk ke dalam tubuh mediator yang memang sudah terbuka portalnya. Dari sana tadi dari komunikasi dengan penghuni yang ada di dalam buhul tadi, yang berada di mediator tadi, mendapatkan beberapa informasi dan beberapa jin yang memang masuk ke dalam tubuh mediator tadi. Dan dari mediator tadi langsung ke dalam pasien. Nah, ketika pasien tadi saya rasakan gangguannya dari golongan Sirul Amar. Maka kalau gangguannya dari bangsa Sirul Amar itu bangsa jin yang biasanya bertempat tinggal di makam atau di kuburan. Maka obatnya juga kita dengan menggunakan degan, yaitu dengan menggunakan kelapa muda. Kenapa kelapa muda? Karena kelapa muda ini anasirnya hampir sama dengan yang ada di dalam diri kita. Biasanya degan ini bisa digunakan untuk menghilangkan racun. Kalau orang keracunan itu cara menghilangkannya dengan kelapa muda gitu. Di dalam ilmu hikmah sendiri, degan juga mampu menghilangkan gangguan sihir.
Dengan cara bagaimana? Yang pertama, ketika meminum degan tadi, dibacakan dulu surat Al-Ikhlas, Falak, Anas 7 kali 7 kali, lalu diniatkan untuk menghilangkan gangguan sihir yang ada di dalam diri kita. Itu bisa. Yang kedua, selain menghilangkan gangguan sihir, degan juga bisa menjadi obat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggunakan kunir. Kenapa kunir? Kunir ini sebenarnya bisa disebut dari tanaman semula jadi. Jadi kalau surat Al-Ikhlas, sholawat itu dari alam malakut. Kalau kunir itu dari alam semula jadi. Jadi kalau digabungkan, ini sangat luar biasa sekali. Tanaman semula jadi itu kalau saya dulu waktu di Kalimantan itu disebut sebagai tanaman obat. Jadi bisa untuk berbagai macam penyakit. Bahkan dari zaman dulu kunir ini juga sudah digunakan untuk obat. Nggak heran dari zaman dulu, orang-orang dulu kalau melahirkan, entah itu melahirkan di Amerika maupun di Singapura, kalau pulang pasti yang dicari yang pertama adalah kunir. Karena memang kunir ini kalau dari segi kedokterannya itu sebagai antiseptik. Tetapi kalau dari segi ilmu batinnya, kunir ini adalah tanaman semula jadi yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Yang terpenting diselaraskan dulu atau dikawinkan dulu dengan diri kita. Caranya menyelaraskan dengan cara dimahari dulu. Cara memaharinya dengan cara dibacakan 17 kali sholawat, lalu setelah itu diminumkan ke yang sakit itu. Sekali meminumkan dibacakan 17 kali sholawat. Itu insya Allah mampu menghilangkan gangguan sihir yang dari tempat. Maka obatnya juga yang dari tempat, yaitu yang dari tanah, yaitu kunir gitu. Kalau yang gangguannya dari angin, maka obatnya yang di angin-angin, yaitu degan. Nah, kalau gangguannya pada tempat, pada tanah, maka obatnya yang dari tanah, yaitu kunir. Kalau penyakit sihirnya dari angin itu contoh kayak yang terbang merah begitu, biasanya malam-malam seperti bola api, maka obatnya juga yang dari angin-angin, yaitu kelapa muda. Nah, lebih mantap lagi kalau digabungkan. Bagaimana cara menggabungkannya? Ini bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Yang pertama, degannya ini dimasukkan dulu kunir dengan baca 17 kali sholawat. Allah Setelah dimasukkan kunir, terus dimasukkan madu. Ini kalau kita memang menggunakan madu, karena memang madu itu obat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau jenengan sakit, segera cari madu, cari istri lagi. Enggak, maksudnya cari madu ini, bukan cari istri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dikasih madu, terus dibakar. Setelah dibakar nanti diminumkan yang sakit. Monggo. Dibakar dulu sayang ya. Dibakar. Setelah dibakar nanti diminumkan yang sakit. Nanti, nah ini buhul yang ada di bawah tempat tidur ibunya tadi. Astagfirullahaladzim. Ada pakunya ini. Paku ya? Iya. Ada pakunya. Dibuang di sungai. Dilarung di sungai nanti ya, Pak. Dan ini saya minta gecekan, apa itu namanya? Ulekan. Yan, ulekan.
Mbah, bawa sini Mbah, dan kelornya Mbah. Ini diperkirakan ini kiriman atau penyakit biasa ini Pak Haji? Oke. Ya. Ada tempatnya? Lemparnya? Lemparnya. Iya, kalau Iya, Ji. ditanya masalah kiriman atau bukan, yang penting diobati. Karena kalau kita tidak semua yang kita tahu itu diberitahukan. Nanti kalau dikatakan kiriman atau apa nanti malah jadi beban pikir. Gitu. Yang penting beliau ini sakit terus diobati, gitu aja. Tapi kalau ada yang seperti ini kan mungkin kan ada orang yang naruh kan? Ya nggak tahu itu. Gila enaknya kan? Ya, Iya. memang gitu ya. Ya nggak tahu ya. Coba garamnya. Nggak semua yang kita tahu itu harus diberitahukan. Karena tugas kita itu mendoakan, bukan memberitahu. Kalau ada kotoran, iya. Ben, no, nggak usah dipikir, no, Mbah. Mikir ngono iki. Nah, pinter. Malah pikir. Enggak malah pikir. Nah, ini parah nih bacoan. Makanya saya tidak pernah nanyain jinnya kamu yang ngirim siapa, terus kamu apa dikirim apa enggak, itu saya nggak pernah tanya ke jin yang seperti itu. Saya tidak pernah tanya. Karena apa? Karena nanti akhirnya pemilik rumahnya jadi mikir, wah aku sing nyantet sopo iya ngono. Wah aku iki sopo sih? Jojo tonggoku, dulurku kan gitu. Yang penting orangnya sembuh itu sudah. Yang penting orangnya sembuh. Sudah, stop dulu cukup Mbah. Cukup itu aja. Cukup. Itu aja cukup. Jadi yang penting pemilik rumahnya sembuh itu sudah cukup. Nanti kalau ini sihir apa bukan, sanad apa bukan gitu nanti malah mikir repot nanti. Kalau jadi mikir nanti repot, kasihan. Iya di kompor. Terus, oke, saya jelaskan dulu nggih, supaya jenengan lebih jelas. Soalnya ibunya dulu pernah datang ke Padepokan sakit, pulang sembuh, terus sakit lagi. Makanya saya jelaskan supaya tidak sakit-sakitan terus. Ini sebenarnya bisa dipraktekkan siapapun sebenarnya yang panjenengan mana tidak rumahnya kok ngerasa nggak nyaman, keluarganya sering sakit, itu sebenarnya nggak perlu datang ke dukun, nggak perlu datang ke ahli ilmu hikmah atau kemana-mana, cukup ke dalam diri kita sendiri sebenarnya bisa. Obatnya itu cuma yang ada di sekitar kita aja obatnya, kayak kunir, degan, daun kelor, garam, itu tuh obatnya sebenarnya. Jadi nggak perlu sebenarnya datang jauh-jauh ke Blitar, itu sebenarnya nggak perlu, bisa dilakukan sendiri. Kayak contoh, ketika seseorang sakit non medis itu ada 3 Pak Nggih. Yang pertama karena ketempelan, yang kedua karena ain, yang ketiga karena sihir. Kalau ain itu pujian yang tidak menyertakan asma Allah, itu di muka. Kalau ketempelan itu di perut atau di dada. Orang yang sakit perutnya atau sakit dadanya itu pasti ada hubungannya dengan pikiran. Pasti ada hubungannya dengan pikiran. Yang ketiga karena sihir. Kalau sihir itu di bagian tulang belakang. Terus penyakit non medis itu sebenarnya pasti ada perbedaannya antara penyakit non medis dan penyakit non medis. Kalau penyakit non medis, yang pertama muncul nanti perasaan al-ghadab, yaitu marah. Yang kedua muncul yuwaswisu fi sudurina siminal jinnati wanas. Muncul perasaan was-was. Dan yang ketiga nanti muncul perasaan sedih. Jadi lek wong kena gangguan jin atau gangguan non medis, itu muncul perasaan 3 tadi. Al-ghadab, yuwaswisu fi sudurinas, terus sedih. Nanti kalau sedih jadinya khoyal, halusinasi, terus akhirnya jadi majnun gitu. Nah sebenarnya kalau muncul tanda-tanda tadi berarti diagnosisnya itu gangguan non medis. Kalau gangguan non medis sebenarnya obatnya itu nggak perlu jauh-jauh, ya cuman ini antara kunir, degan,
garam, daun kelor. Ikut tak obatnya sebenarnya. Enggak yang aneh-aneh, cuman 4 ini aja. Karena kalau gangguan yang dari tanah, dari tempat, maka obatnya kunir. Kalau gangguannya dari angin, obatnya degan. Kalau yang dari gangguan amar, maka obatnya dari daun kelor. Kalau yang dari laut, obatnya dari garam. Ikut tak mawon. Nah, ketika semuanya jenengan di rumah ada perasaan tidak enak, terus gimana sih caranya menghilangkan itu? Caranya gini nih. Yang pertama, garam dicampur daun kelor ngeten iki, terus diulek. Aku biasa ngulek nang pondok. Jadi pinter ngulek aku. Pinter, Mbah, nyambel, Mbah. Men tak sambelnya murun, Mbah. Lombok tok. kelor mentah. Heeh. Lek dimateng sik wijingane disayur, Mbah. Ora dienggo obat, Mbah. Daun kelornya yang masih seger, Mbah. Dari metik ngoten aja dimasak sik, Mbah. langsung diulek ngenten iki, Mbah. Ini karena nesu nguleknya tambah buanten, Mbah. Kuna lek bojone guyang-guyang mbek uang ngono, Mbah. Mbah. Apa iso nesu bagus? Saged, Mbah. Nesu lek ora ndek duit, Mbah. Apa dalan bae aku mari rene delokne. Lah kowe kok sehat umur akeh. Iso aku lek nesu lek ra duwe duit. Ya lho, Mbak. Nah, setelah diulek kayak gini, dicampur pakai garam. Terus setelah itu mendet toyo masjid, lebatan toyo masjid, air bekas wudu mana tadi? Bawah sini. Taruh di baskom bawah sini, bawah sini. Bawah sini. Kita ada kabeh. Taruh di baskom nggih. Daun kelor, kalau nggak ada daun kelor, daun bidara. Daun kelor diiso kathah. Kathah, Mbah. Niki vitamin ini kathah lho, Mbah. Nandur jamban. Oh, nandur ki, Mbak. Bismillah. Nek Surabaya sak mangkoke 50.000. Jangane Iya. Ini gratis, Mbah ya. Nah, aku dikelani ini. Kang yo Bu, jangan Pak, sayur. Lha kok yo enak aku. Semene kula sak layah ngoten iki, ajange lemper. enak ya. Enak. Ajange ini yo lemper. Enak, Mbah. Ikannya apa bayam apa? Wow, Pak, rai wow. Mana masih ada enggak? Masih ada enggak kelane? Ngaduh. Orang bagaya aku loh sampean ki. Dan namaku ngono ki ya omongan gila aku. Ning kene kok enak lho. Wae nang desa ya apa enak, Mbah? Iki ngedus wong mati kok kon mangan. Ngono wong larang kok regane ku yang. Yang buat ngedusin orang mati itu 2, kalau enggak kelor ya bidara. Dipidilingin ya terus. Oh, enak. Dhisik dhewe. Tahu aku dikelani ya. Bae lucu ae. Kathah vitamin ini, Mbah. Kelor niki, Mbah. Yang luar negeri malah sing damel obat dan kelor niku. Dewi wong Jawa malah raruh. Gus, anakku ya kademangan omahe. Pundi, Mbah? Kademangan kono. Heeh. Wah, sinten asmine? Asmene. Pas kame cilik men tajam sing gedhi. Oh iya wes tak sing Bah, bocah. Namine Ji. Namine Ji. Pai Ji napa Pai 6? Ya namung Ji. Oh, anake jengane mung Ji, rong huruf ngono. Rong ngundil iki. JI ngono. Lan jenenge namung Ji Wih, ngoten. mantap. Kademangan ngendi, Mas? Ora kademangan pasar kae ngidul terus nenggok ngetan. Wah aku lek nang kono bingung. Etan kidul, etan kulon bingung. Nggih nanten iki bingung. Kula lek medal poluan iki anu nyabrang kali niku. Kalau bayar 10 cedek lho kono. Bayar 10.000. Nggih praune namung sedo. Oh, nyebrang kapal. Nggih. Yang mulai 20. Cedak lek nyebrang. Saiki 2000, biyen 2000, 3000. Kalau Ukol. Napa? pasiunan punan iki tentara pun pasiunan. Oh, pun pasiunan. Nih. yang besar lagi. Enggak.
Ya Pak Agus. Banyune kurang. Kok berarti dulu to. Ayo Gane tak curigan kan itu. Setelah bar diulek, ya tambahannya gak apa-apa. Daene ya tak omong Gus. Hmm. Aku iso godhong jarak lho arek wae ana uyah godhong Lek- kok penak. Sing ngerti ilmu-ilmu ngono iki malah wong tuwek, Mbah. Lek cah-cah enom saiki gak ana sing ngerti ngono iki, Mbah. Nggih. Gak gelem lek ra tak golekne ngono yo. Lah nggih. Ini ilmu-ilmu ini ilmu tua nih, Mbah. Cah-cah enom ini gak ngerti. Ngerti ini dolanan YouTube. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah diulek seperti ini, terus dicampurkan pakai air masjid, air yang dari masjid. Terus setelah itu dicampurkan pakai daun bidara. Ini daun bidara. Nggih. Iki mawon. Ini air masjidnya. Jadi air cucu masjid ya. Terus digodhog napa? Napa? Digodhog. Niki nggih. Mboten, Mbah. Disiram-siramno. Oh nggih. Disiram-siramno muter omah sambil baca sholawat. Terus nanti sisanya dibasuhkan ke beliau yang sakit di perut. Kowe golek omahe judek kene buntet kono. Nggak apa-apa sampai rumah aja. Ngene disirat ngene. Monggo siram-siramno. Kula napa? Muter sinten mau sakit sampean disaged sambil baca sholawat bisa? Saged. Pinter Ram. Iya kok ra iso iki. Pinter Ram. Ya ning jero-jero rumah ndak apa-apa. Kabeh. Disiratne re pokok dalam. Terus saniki jenengan ajani 4 penjuru rumah. Jenengan ndak apa-apa Mbah Haji. Adan. Dan coba Iki napa? nang di rumah. Oh iya. Ndirep 4 penjuru ngoten. Terus ini nanti setelah itu nanti dikasih minyak. Jadi yang pertama dihilangkan dulu kotorannya. Yang pertama dihilangkan dulu kotorannya. Setelah itu tadi diusir lalatnya atau jinnya. Terus nanti yang ketiga itu dipagari. Jadi ada 3 tahapannya. Yang pertama dihilangkan dulu kotorannya, terus diusir lalatnya, terus baru dipagari. Karena berapa kali pun kita mengusir lalatnya, kalau kotorannya itu masih di situ ya balik-balik terus kayak gitu. Makanya dihilangkan dulu kotorannya, setelah itu diusir lalatnya, terus setelah itu baru dipagari. Pemagarannya nanti dengan minyak. Minyak itu sebenarnya hanya seperti ini. Ketika kotorannya dibuang, lalatnya diusir, lalu setelah itu dikasih minyak, secara otomatis kalau wangi kan lalat nggak mau datang kayak gitu. Karena makanannya bangsa jin itu gondo atau bau-bauan. Makanya di kamar mandi itu baunya nggak baik, yang datang ya nggak baik-baik kayak gitu. Nanti dikasih minyak nanti di sini. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang melihat tayangan ini. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas sing welase Gusti Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.